Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pancahyadi, kelas Sistem Informasi 303, Prodi Sistem Informasi, dengan nomor induk mahasiswa 240101010042. Oke, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi mengenai pengujian hipotesis, khususnya perbedaan pengujian pada sampel kecil dan sampel besar, yang akan dijelaskan melalui contoh kasus sederhana yang mudah dipahami oleh semuanya. Oke, di slide pertama, latar belakang dalam statistika pengujian hipotesis merupakan metode yang digunakan untuk membantu pengambilan keputusan. Berdasarkan data sampel melalui pengujian hipotesis, kita dapat menilai apakah suatu dugaan atau pernyataan awal masih dapat dipertahankan atau justru harus ditolak. Berdasarkan data tersedia, oleh karena itu pengujian hipotesis menjadi bagian penting dalam proses analisa atau analisis data tersebut. Tujuan pembahasan berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan dari pembahasan ini adalah untuk menjelaskan konsep dasar pengujian hipotesis, serta menunjukkan perbedaan penerapan pada sampel kecil dan sampel besar melalui contoh sederhana yang kita buat bersama. Kasus sampel kecil, contoh pertama adalah kasus sampel kecil. Dalam kasus ini, seorang dosen ingin mengetahui apa rata-rata nilai kuis. Mahasiswa telah melampaui standar kelulusan yang ditetapkan, yaitu sebesar 70. Data yang digunakan diambil dari 10 mahasiswa dengan rata-rata nilai sebesar 74, sehingga termasuk ke dalam sampel kecil. Slide selanjutnya, analisis sampel kecil. Karena jumlah sampel yang digunakan kurang dari 30, pada kasus ini belum dapat diasumsikan berdistribusi normal. Oleh karena itu, metode pengujian hipotesis yang digunakan adalah uji T. Hipotesis 0 menyatakan bahwa rata-rata nilai sama dengan 70. Sedangkan hipotesis alternatif menyatakan bahwa rata-rata nilai lebih dari 70 atau 80. Slide selanjutnya. Slide kasus sampel besar. Selanjutnya adalah kasus sampel besar. Sebuah perusahaan ingin mengevaluasi rata-rata jam kerja karyawan per hari berdasarkan standar 8 jam kerja atau lebih. Data yang digunakan diambil dari 50 karyawan dengan rata-rata kerja sebesar 8 jam 30 menit, sehingga termasuk ke dalam sampel besar. Slide selanjutnya adalah analisis sampel besar. Berbeda dengan kasus sebelumnya, pada sampel besar data dapat diasumsikan mendekati distribusi normal berdasarkan teori limit pusat. Oleh karena itu, pengujian hipotesis pada kasus ini dilakukan menggunakan uji J. Hipotesis 0 menyatakan bahwa rata-rata jam kerja sama dengan 8 jam. Sedangkan hipotesis alternatif menyatakan bahwa rata-rata jam kerja tidak sama dengan 8 jam, kurang lebih 7 jam 30 menitan. Slide selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan keseluruhan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa pengujian hipotesis merupakan salah satu metode penting dalam statistika yang digunakan untuk membantu peneliti atau pengambilan keputusan dalam menarik kesimpulan berdasarkan data sampel. Melalui pengujian hipotesis, kita hanya melihat rata-rata dari suatu data, tetapi juga menilai apakah perbedaan yang muncul bersifat kebetulan atau memang memiliki makna secara statistik. Dalam penerapannya, salah satu faktor utama yang harus diperhatikan adalah jumlah sampel yang digunakan. Jumlah sampel ini sangat berpengaruh terhadap asumsi distribusi data serta metode pengujian yang dipilih. Pada sampel kecil, yaitu ketika jumlah data kurang dari 30, data belum dapat diasumsikan distribusi normal. Oleh karena itu, pengujian hipotesis dilakukan menguji dengan uji T yang dirancang khusus untuk kondisi sampel kecil.
Sementara itu pada sampel besar dengan jumlah data lebih dari 30, data dapat diasumsikan mendekati distribusi normal berdasarkan teori limit pusat. Dalam kondisi ini, pengujian hipotesis dapat dilakukan menggunakan uji J. Pemilihan metode pengujian hipotesis tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus disesuaikan dengan karakteristik data yang dimiliki agar kesimpulan yang dihasilkan lebih akurat dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah atau by data. Demikian materi yang dapat saya sampaikan mengenai pengujian hipotesis pada sampel kecil dan sampel besar. Apabila kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.